A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita budi nikmat dan juga iman sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada Nabiina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita bisa bebas dari begitu kegelapan cahaya ilahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Fitriani, mahasiswi UIN Banten. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti pengajian. Yang terhormat kepada ibu-ibu masjid, kepada ibu-ibu masjid Majelis At-Taqwa yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih juga kepada Pak Ustaz yang telah memberikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan artinya, bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inti ayat yang akan menjadi bahasan kita kali ini ialah perintah Allah untuk melakukan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia harus menggunakan akal dan segenap kemampuan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Allah menyukai perlombaan menuju kesempurnaannya. Allah memerintahkan kepada kita untuk meraih suatu kebaikan dan hidup kita. Karena manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak menunjukkan kebaikan. Ada 3 bentuk kebaikan dalam Fastabiqul Khairat ini. Yang pertama, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ini berbentuk ketaatan kita kepada Allah dan juga melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Kedua, kebaikan kepada manusia atau sama makhluk hidup. Kebaikan ini berbentuk saling membantu, saling menyayangi, saling menolong. Ketiga, kebaikan kepada diri sendiri. Artinya, bentuk kebaikan ini ialah kebaikan untuk menjaga diri kita agar terhindar dari segala perkara buruk yang Allah benci. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kita perbuat itu akan mendapat balasannya. Kecil apapun kebaikan atau keburukan itu akan mendapat balasannya. Sebagaimana Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, akan mendapat balasan. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, dia akan balasannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu akan mendapatkan kebaikan atas segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini. Balasannya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Berbicara mengenai Fastabiqul Khairat, ada satu kisah inspiratif dari para sahabat Rasulullah. Ini terjadi pada saat perang Tabuk. Sedikit informasi mengenai perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi pada saat tahun 9 Hijriah atau sekitar 630 Masehi. Perang ini merupakan perang yang terakhir Rasulullah ikuti dan juga perang tersulit yang pernah Rasulullah hadapi. Hal ini disebabkan karena pada saat perang tersebut cuaca di Madinah sedang berada di puncak musim panas dan juga lokasi dari Tabuk ke Madinah itu jauh. Untuk menghindari hal ini, maka Rasulullah mengingatkan kepada umat muslim
untuk beribadah, untuk menjernihkan hartanya di jalan Allah. Dan balasan dari perbuatan tersebut adalah mendapatkan ridho dan surganya Allah. Dengan hal tersebut, tentu kaum muslimin berbondong-bondong membawa hartanya kepada Allah untuk disedekahkan. Mulai dari Abu Bakar menyedekahkan setengah hartanya, kemudian Umar bin Khattab menyedekahkan setengah hartanya, Utsman bin Affan menyedekahkan sepertiga hartanya. Namun yang sudah kita ketahui bahwasanya Umar merupakan orang terkaya pada saat itu. Walaupun Utsman hanya menjadikan sepertiga hartanya, namun sudah mencukupi semua kebutuhan perang. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada dari Asim bin Abi, dan juga kaum muslimin lainnya. Namun ada satu orang dari kaum muslimin yang bersedih hati atas kabar tersebut. Dia adalah Ustaz bin Zaid. Ustaz bin Zaid adalah sahabat Rasulullah dari golongan fakir miskin. Dia tidak bisa memberikan kontribusi untuk perang Tabuk tersebut. Hal ini disebabkan karena Ustaz tidak memiliki harta benda apapun yang bisa disedekahkan, dan juga Ustaz tidak bisa mengikuti karena persyaratan yang Rasulullah berikan ialah harus memiliki kesiapan dan juga kendaraan sendiri untuk mengikuti perang Tabuk. Dengan hal tersebut, Ustaz pulang ke rumahnya dengan kesenangan hati yang berlarut-larut hingga akhirnya malam tiba. Ustaz berdoa, sholat dan juga berdoa kepada Allah. Yang menyadari bahwa keluarga tidak milikan atas apapun yang bisa ia sumbangkan untuk perang Tabuk tersebut. Dan keesokan harinya, Ustaz mengikuti sholat subuh bersama Rasulullah. Dan setelah sholat subuh, Rasulullah berbicara kepada kaum muslimin bahwa siapa yang semalam melakukan sedekah, karena Ustaz merasa dia tidak melakukan sedekah, maka ia tidak ingin dan tidak ada satupun kaum muslimin yang berani pada saat itu. Kemudian Rasulullah menjadi Ustaz dan menyatakan bahwa dari Ustaz berbahagialah bahwasanya sedekah ini semalam telah diterima Allah. Nah, dengan hal tersebut maka Ustaz sangat senang karena ini merupakan kesempatan baginya untuk bisa masuk surga dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut bahwasanya dalam kondisi apapun para sahabat akan melakukan kontribusi terbaik untuk Islam, baik berupa harta, tenaga maupun doa. Ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwasanya kita harus selalu melakukan hal terbaik, hal kebaikan dalam kondisi apapun. Kemudian balasan bagi orang-orang yang melakukan tasbihul khairat gambar jelas di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22 hingga 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun tarifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum kitabu yasqu wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang taat atau berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas tempat lipat dan melepas pandangan. Mereka diberi air dari komer murni yang tidak menambahkan dan menggunakan masih disebut atau berat. Tak tersebut dari kategori dan barang siapa yang dari kategori untuk mendapatkan sedikit itu hendaknya orang-orang yang berbuat kebaikan atau kebaikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kelak sesudah nanti kita akan merasakan kenyamanan dan kenikmatan dari surga. Dan hal itu bisa dilakukan karena amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Dan salah satu caranya adalah dengan melakukan tasbihul khairat. Ibu yang dirahmati Allah Taala, kesimpulan yang bisa kita dapat dalam hal ini bahwasanya tasbihul khairat merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menyukai kesempurnaan, Allah sangat menyukai perlombaan untuk kesempurnaan misalnya. Oleh sebab itu, mari kita mencoba untuk selalu berbuat kebaikan dalam kondisi apapun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.